Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nama maghrib dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian fikih muamalat. Sebelumnya kita membicarakan tentang syarikah, yaitu 2 atau 3 orang membuat sebuah akad yang sehingga mereka mengumpulkan harta milik mereka yang nanti dikumpulkan, disatukan, yang kemudian itu mereka jadikan modal bersama untuk dijadikan bisnis. Itu syarikah. Untuk malam ini insyaallah kita lanjutkan tentang akad yang baru yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu akad al-wakalah, akad perwakilan, wakil, seperti wakil nikah, wakil nikah, ataupun banyak wakil untuk jual beli, itu semua wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-wakalah, al-wakalah itu lughatan at-tafwid. Kalau dari segi bahasa, wakil artinya wakalah, menyerahkan, artinya at-tafwid, yaitu menyerahkan suatu kepada orang lain. Makanya kita bilang ke cara yang zikir yang disunnahkan sebanyak mungkin kita baca setiap hari, yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya hasbunallah, cukuplah Allah untuk kami, cukuplah Allah buat kami. Kemudian wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik tempat menyerahkan diri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal. Tawakal artinya menyerahkan urusan ke Allah Subhanahu wa taala. Oke, wakil kalau dari segi bahasa, wakalah artinya at-tafwid, yaitu menyerahkan sesuatu ke orang lain. Sedangkan dalam istilah fikih ataupun istilah syariat Islam, awastilahan, yaitu tafwidhu syakhsin ma lahu fi'luhu mimma yaqbalu niyabata ila ghairihi bi sighatin la liyaf'alahu ba'da mautih. Itu wakalah. Artinya wakalah adalah menyerahkan oleh seseorang akan sesuatu pekerjaan yang boleh ia lakukan. Jadi dia menyerahkan akan perbuatan yang boleh ia lakukan kepada orang lain. Misalkan menikahkan anak. Kita sekarang malas atau lagi ada kegiatan, ada kesibukan. Akhirnya kita serahkan perbuatan itu ke orang lain. Akhirnya dia yang menikahkan. Atas nama wakil. Wakil artinya tafwidhu syakhsin ma lahu fi'luhu mimma yakbalun niyabata ila ghairih, yaitu penyerahan seseorang menyerahkan perbuatan yang mungkin dia lakukan ke orang lain, yang sah ia lakukan dia serahkan ke orang lain. Tapi syaratnya pekerjaan itu mimma yakbalun niyabah, pekerjaan yang mungkin untuk diganti, mungkin diganti ke orang lain. Soalnya ada pekerjaan yang enggak mungkin diganti, seperti salat maghrib, salat subuh, kita malah salat subuh. Pak Ustaz, ntar salat subuh saya wakilkan aja ya. Wakilkan. Silahkan Bapak lakukan aja salat subuh. Saya mewakilkan salat subuh. Enggak boleh. Enggak boleh wakil salat subuh. Karena salat ini berbentuk ibadat yang tidak boleh diwakilkan. Artinya, jadi wakalah artinya seseorang menyerahkan sebuah perbuatan yang sah ia lakukan, dia menyerahkan ke orang lain. Dengan syarat perbuatan itu adalah perbuatan yang mungkin untuk diganti dengan orang lain, mungkin dilakukan oleh orang lain sebagai ganti. Jadi kayak halnya ibadat, nggak boleh diganti semua orang lain. Salat subuh, salat zuhur, kali malam salat subuh, wakil. Saya wakilkan salat subuh, nggak boleh.
kecuali haji. Kalau haji, nah ini boleh. Haji bagi yang dengan syarat-syaratnya, bagi yang orang sudah meninggal, ataupun misalkan haji untuk orang yang sudah lumpuh, dia punya harta, cuman lumpuh, tidak mungkin, sudah terlalu tua misalkan, hartanya banyak, ya boleh kita suruh orang lain untuk membadalkan haji. Nah itu atas nama wakilah, badal. Diantar melakukan haji atas nama si yang sakit ini. Nah, jadi kalau dalam istilah wakalah artinya menyerahkan oleh seseorang sebuah perbuatan yang sah ia lakukan, dia serahkan ke orang lain. Artinya nanti orang lain yang melakukan sebagai gantiannya. Tapi syarat perbuatan tadi yang sah, perbuatan-perbuatan yang mungkin untuk diganti sama orang lain. Kalau perbuatan seperti halnya ibadat, salat zuhur, puasa, lagi malas puasa, saya datengin ke orang, Ustaz, mohon maaf saya Ramadan ini lagi nggak kuat puasa, saya badalkan, saya wakilkan ke Ustaz ya, biar Ustaz yang puasa aja. Nggak boleh. Itulah wakalah. Tapi syarat wakalah la liyaf'alahu ba'da mautih, tidak untuk melakukannya setelah meninggal. Karena kalau menyerahkan sebuah perbuatan ke orang lain yang dengan syarat dilakukan setelah meninggal, itu namanya wasiat, bukan wakil. Contoh, saya punya utang, kemudian saya tulis di wasiat, saya wasiatkan ke si fulan, kalau nanti saya meninggal, dia ambil harta saya untuk ngebayarin utang si fulan, utang orang lain. Nah, ini dia mensyaratkan dilakukan perbuatan tadi, dia suruh orang lain kapan? Setelah ia meninggal. Ataupun misalkan dia wasiat, ntar kalau nanti saya meninggal, saya wasiatkan si A misalkan untuk mengurus anak saya, Nah itu namanya wasiat juga, wasiat. Awal itu sebenarnya pada dasarnya kita mewakilkan orang lain, kita nyuruh orang lain untuk melakukan sebagai gantinya kita. Nah, tapi kalau yang tujuannya setelah meninggal, perbuatannya digantikan setelah meninggal, itu bukan wakil namanya. Itu namanya wasiat. Isa dalam bahasa fikih namanya wasiat. Nah, sedangkan kalau misalkan kita suruh orang lain untuk melakukan perbuatan yang seharusnya kita lakukan, kita wakilkan, kita suruh ke orang lain untuk dilakukan selama kita hidup. Nah, itu namanya wakalah ataupun wakil. Nah, seperti wakil nikah, wakil untuk akad nikah. Kita punya anak, kita lagi ada kesibukan kerja kantor, akhirnya kita panggil Pak Kiai ataupun imam, kita bilangin ini mohon maaf, saya wakilkan untuk menikahkan anak saya dengan si fulan dengan mahar sekian. Beliau nanti mau menikahkan, ini saya nikahkan kamu dengan anak si fulan yang beliau itu telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkan anaknya dengan mahar sekian. Itu namanya wakilah, boleh. Tapi syarat seperti tadi, perbuatan yang mungkin diwakilah adalah perbuatan yang mungkin diganti dengan orang lain. Seperti ibadat ada dua, ada ibadat badani. Ibadat badani, ada ibadat yang mali. Ibadat badani artinya ibadat yang dengan melakukan dengan badan, seperti salat, puasa, apalagi. Itu nggak mungkin diganti. Sedangkan ibadat yang berbentuk mali, ibadat yang berbentuk harta, seperti halnya misalkan zakat, untuk menyerahkan zakat, korban, korban nyembelih korban, atau apalagi ibadat-ibadat yang lain, boleh kita wakilkan. Misalkan kita nyembelih korban, kita punya korban, kita nggak berani nyembelih sendiri, takut ke darah misalkan, kita suruh orang lain, Pak, saya wakilkan untuk menyembelih korban saya. Nanti beliau niatin, ini saya sembelih korban ini atas nama si fulan, udah sembelih. Jadi itu wakil. Jadi ibadat ada dua. Kalau ibadat yang berbentuk ibadat badani artinya ibadat yang dilakukan, yang dibebankan di atas badan, tidak ada hubungan harta. Seperti salat, puasa. Dalam ini nggak boleh diwakilkan. Makanya salat nggak boleh wakil. Salat subuh malas wakilkan ke orang lain, nggak boleh, nggak sah wakil. Begitu juga puasa ataupun ibadat-ibadat yang lain. Sedangkan ibadat yang bentuknya harta seperti zakat, menyerahkan zakat, menyerahkan sedekah, ini boleh diwakilkan.
Saya misalkan pengen beri zakat, saya kasih ke orang, Pak, ini zakat, saya tolong bagikan ya. Seperti amil zakat di masjid misalkan di akhir bulan Ramadan, yang menyerahkan, yang membagikan zakat orang lain sebagai wakil. Orang lain wakil dari kita yang punya harta, beliau yang membagikan. Boleh. Kalau ibadat yang berbentuk mali, ibadat yang berunsurnya harta. Tapi kalau ibadat yang unsurnya badan, pekerjaan badan, puasa, salat, enggak boleh diganti. Enggak boleh diwakilkan. Kalau ibadat yang berbentuk harta, ini boleh diganti. Termasuk haji. Haji boleh dibadalkan. Nah, haji butuh harta banyak. Jadi inilah definisi dari wakalah. Artinya seseorang tafwidhu syakhsin, menyerahkan oleh seseorang akan perbuatan yang sah ia lakukan, dia serahkan ke orang lain untuk dilakukan sama orang lain. Tapi syaratnya tadi perbuatan yang sah yang mungkin diganti sama orang lain. Syarat yang selanjutnya bisiratin, harus ada syarat. Harus ada syarat, saya wakilkan. Harus ada syarat, saya wakilkan. Untuk kemudian arkanul wakalah, rukun dari wakil sendiri, akad wakalah sendiri adalah ada 4. Yang pertama mewakil, yang menyerahkan. Misalkan kalau akad nikah, yang wali yang asli, bapak si perempuan. Kemudian yang kedua wakil itu yang menggantikan, itu orang lain yang pengganti wakil. Jadi muwakil artinya yang seharusnya melakukan. Kemudian kita suruh sama orang lain, ini orang lain namanya wakil. Selanjutnya muwakkal fih. Muwakkal fih artinya perbuatan yang pengen kita wakilkan. Perbuatannya itu, pekerjaan yang ingin kita wakilkan, dalam bahasa fikih namanya muwakkalun fih, muwakkal fih. Kita yang menyuruh orang lain, kita yang mewakilkan namanya muwakkil. Dia yang menerima wakilkan itu namanya wakil. Sedangkan pekerjaan yang kita ingin wakilkan ke orang lain namanya muwakkal fih. Yang terakhir rukun dari wakalah adalah syarat. Harus ada syarat. Harus ada akad ijab dan kabul. Harus ada akad ijab dan kabul. Baru sekarang masuk syarat masing-masing. Syurutul muwakkil, syarat orang yang ingin mewakilkan sebuah pekerjaan ke orang lain. Syarat orang yang ingin mewakilkan sebuah pekerjaan ke orang lain. Kita pengen mewakilkan akad nikahin anak, atau kita pengen mewakilkan untuk nyembelih kurban, kita pengen wakilkan misalkan untuk bayarin zakat, untuk membagikan zakat kita. Semua perwakilan. Ataupun kita ingin mewakilkan dia sebagai yang membeli. Kita wakilkan orang lain untuk membeli barang buat kita, ataupun menjual barang kita. Ini wakil semua. Akad semua terjadi akad wakalah. Syaratul muwakkil, syarat muwakkil adalah sihhatu mubasyaratihil muwakkal fih. Syarat muwakkil sendiri yang ingin mewakilkan sebuah pekerjaan ke orang lain, dia sendiri harus orang-orang yang sah melakukan sendiri. Tapi kalau perbuatan yang ia lakukan sendiri tidak sah, pengen mewakilkan ke orang lain, enggak boleh. Enggak sah. Jadi syarat orang yang ingin mewakilkan sebuah pekerjaan ke orang lain, ingin menyerahkan sebuah pekerjaan ke orang lain untuk digantikan sama orang lain, syaratnya dia itu harus sah melakukan sendiri. Harus sah melakukan sendiri. Sehingga apabila pekerjaan yang tidak sah kita lakukan sendiri, boleh kita wakilkan? Enggak boleh. Misalkan kita bukan kita bukan wali nikah, kita punya adik laki perempuan, padahal kita masih punya bapak. Kalau misalkan seorang perempuan punya abang, dia yang laki punya abang, dan dia punya bapak, yang berhak menikahkan siapa? Bapak. Kakaknya enggak berhak menikahkan. Karena ketika ada wali yang dekat, wali yang jauh enggak boleh menikahkan. Sekarang tiba-tiba abangnya ini pengen mewakilkan ke orang lain. Yang mewakilkan siapa? Abangnya, bukan bapaknya. Sah saat seperti itu? Enggak sah. Enggak sah nih. Enggak sah perwakilan. Jadi orang yang ingin mewakilkan
harus orang-orang yang sah ia lakukan sendiri. Bahkan kalau kejadian jadi seorang perempuan punya abang laki-laki dan punya bapak, nah, maka ini statusnya siapa yang berhak menikahkan itu perempuan? Bapaknya, karena bapaknya wali yang terdekat, harus beliau menikahkan. Sekarang tiba-tiba bapaknya enggak ngomong apa-apa, datang abangnya, datangin kiai, Pak Kiai tolong nikahin adik saya wakilkan kepada Pak Kiai untuk menikahkan adik saya. Oh, padahal bapaknya masih ada. Ini sah perwakilan. Tiba-tiba Kiai udah saya nikahkan, kamu saya sudah diwakilkan. Oh, enggak sah. Nah, karena kenapa? Karena itu laki abangnya tadi tidak berhak menikahkan sendiri. Kalau abang tadi menikahkan sendiri adiknya, sah atau tidak? Enggak sah, karena masih ada bapak. Nah, masih ada bapak enggak boleh. Kecuali bapaknya sudah meninggal atau bapaknya gila misalkan, nah itu lain, silahkan abangnya yang menikah. Kalau bapaknya jauh, wakil ke abangnya, boleh, tapi bukan atas nama wakilan, atas nama perwakilan dari bapaknya. Ntar bapaknya telepon abang, tolong nikahin itu adik kamu ya, saya wakilkan kamu untuk nikahin adik. Silahkan abang. Ntar abangnya ngasih tahu, ini saya nikahkan adik saya atas nama perwakilan dari bapak. Karena kalau bapak jauh, solusinya bukan wali yang jauh yang menikahkan. Misalkan bapaknya keluar kota, siapa yang berhak menikahkan itu laki perempuan? Kalau bapaknya tidak ada karena jauh dari tempat, karena gaib, jauh kota, maka yang seharusnya berhak menikahkan dua orang di situ. Yang pertama, apabila bapak mewakilkan orang lain, bapak telepon orang kampung, tolong nikahin anak saya itu si fulan. Ataupun beliau telepon anaknya yang laki-laki, tolong saya wakilkan kamu untuk nikahin adik kamu itu yang perempuan. Artinya sekarang si kakaknya tadi menikahkan adiknya atas nama apa? Atas nama wakil dari bapaknya. Kalau misalkan tidak ada wakil, siapa yang berhak menikahkan adiknya itu perempuan itu? Bapaknya tidak mewakilkan siapapun untuk menikahkan, maka yang menikahkan adalah wali hakim, KUA harus turun tangan misalnya. Nah itu ntar kalau sama-sama abang sama adik, dua-duanya laki-laki, nah itu ntar dilihat siapa yang lebih berhak dari mereka, dilihat sampai ke umur, dilihat siapa yang lebih saleh. Nah itu sama sederajat mereka berdua, antara bapak sama abang sama adik sederajat. Jadi boleh. Ketika bapaknya tidak ada, ketika bapaknya sudah ada, artinya tidak ada, meninggal. Tapi kalau jauh, nggak boleh, kecuali atas perwakilan, diwakilkan sama bapak atau diwakilkan sama KUA. Artinya seperti ini, misalkan bapak masih ada, tiba-tiba abangnya kepengen nikahin adiknya tanpa diizinkan sama bapak, dia langsung nikahin, boleh seperti itu? Nggak boleh, nggak sah. Sekarang dia tidak menikahkan, diwakilkan ke Pak Kiai, dia tengin Pak Kiai tolong nikahin adik saya itu, padahal bapaknya masih ada. Sah nikah seperti itu? Enggak, karena si abangnya ini pengen mewakilkan sebuah pekerjaan ke orang lain, padahal kalau ia lakukan sendiri tidak boleh. Jadi syarat si mewakil, orang yang ingin mewakilkan sebuah pekerjaan ke orang lain, syaratnya harus sah jika ia lakukan sendiri. Kalau misalkan dia lakukan sendiri tidak sah, kemudian pengen mewakilkan ke orang lain, lebih aula tidak sah, nggak sah. Nah ini syarat mewakil. Orang yang ingin mewakilkan sebuah pekerjaan cuma adalah orang yang sah melakukannya sendiri. Jadi kemudian untuk syarat wakil, itu tadi yang mewakilkan. Sekarang penerima yang menerima wakil. Misalkan orang lain tadi, yang kiai tadi, misalkan kalau dalam bab nikah, yang wakil tadi, syaratnya 2 syarat. Yang pertama, sihhatu mubasyarati at-tasarruf al-ma'dzun fihi li nafsihi. Harus beliau itu adalah orang yang sah jika melakukan untuk sendiri.
Contoh misalkan kita wakilkan menikahkan adik kita ataupun anak kita ke seorang kiai. Sekarang jadi pertanyaan, kiai itu kira-kira kalau menikahkan anak sendiri sah atau tidak? Sah. Berarti boleh. Tapi kalau kita nikahkan ke majnun ataupun kita wakilkan ke anak kecil, kita wakilkan untuk nikahin anak kita ke anak kecil, bisa jadi karena anak kecil ini hafal Quran misalkan, tapi umurnya masih 10 tahun, 12 tahun belum balik. Kita wakilkan dia misalkan udah hafal Quran, Masya Allah, senang kita ke anak kita. Kita punya anak perempuan, akhirnya kita wakilkan si kecil ini buat nikahin anak kita. Boleh atau tidak? Enggak sah. Kenapa? Karena si anak kecil tadi, kalau misalkan dia menikahkan anak sendiri misalkan, sah atau tidak? Oh, enggak sah. Maka begitu juga ia tidak sah menerima perwakilan dari orang lain. Nah, jadi untuk syarat wakil harus kalau misalkan ia lakukan untuk sendiri harus sah. Nah, jangan sampai kita misalkan untuk melakukan sendiri saja tidak sah, kemudian pengen nerima wakil dari orang lain. Nah, nggak boleh. Nah, itu syarat pertama. Harus sah ia lakukan perbuatan itu untuk sendiri. Untuk sendiri. Kemudian syarat yang kedua, wa ta'yinuh. Harus ditentukan siapa wakilnya. Jangan kita wakilkan untuk nikahin anak, ini saya wakilkan untuk salah satu dari kalian berdua, seterah. Enggak boleh seperti ini dalam wakil. Harus kita tentukan kamu atau kamu. Jangan ini saya wakilkan salah satu dari kalian untuk menikahkan anak saya. Enggak boleh. Harus ditentukan siapa yang menjadi wakil. Enggak boleh dikasih pilihan seperti tadi. Jadi falau qala litsnain waqaltu ahadakuma lam yasih. Kalau misalkan seseorang berkata untuk dua orang depannya, ini udahlah Pak Kiai berdua, salah satu dari kalian aja yang nikahin anak saya. Saya wakilkan salah satu dari kalian yang menikahkan anak saya. Enggak sah. Jadi syarat wakil yang pertama harus wakil itu adalah orang yang sah melakukan perbuatan itu untuk sendiri. Syarat yang kedua harus ditentukan wakilnya siapa. Jangan seperti tadi, salah satu dari kalian. Siapapun dah, salah satu dari kalian dah. Enggak boleh seperti harus dita'yin si fulan atau si fulan. Nah, ini syarat wakil. Yang terakhir syurutu muwakkal fihi. Syarat muwakkal fihi. Muwakkal fihi artinya perbuatan yang ingin diwakilkan. Pekerjaannya tadi menikahkan, jual-berjual atau membeli, ataupun kadang-kadang kita mewakilkan orang lain untuk jual barang kita. Ini saya wakilkan kamu untuk kamu jual barang saya, rumah saya. Wakil juga. Nah, jangan kita wakilkan kedua orang. Ini pokoknya salah satu dari kalian nih udah saya serahkan ke salah satu dari kalian untuk menjualin rumah saya. Enggak sah. Enggak sah. Harus kita tentukan siapa yang menjadi wakil. Jadi enggak boleh kita bikin seperti itu. Kita ngomong sih. Pokoknya salah satu dari kalian dah. Saya wakilkan salah satu dari kalian, saya serahkan ke kalian salah satu dari kalian untuk menjual rumah saya. Salah satu. Dari siapa salah satu? Pokoknya salah satu. Enggak, harus dita'yin. Harus ditentukan siapa yang berhak menjadi wakil. Ini jual beli. Termasuk semua perbuatan yang jual beli ataupun termasuk wakaf, apapun perbuatan yang ingin diwakilkan. Begitu juga ketika haji. Harus kita wakilkan siapa yang harus ditentukannya. Pokoknya siapa yang nyembelih korban. Korban salah satu dari bapak aja sudah. Jangan, tentukan kamu. Ini saya wakilkan kamu untuk menyembelih korban saya. Ya harus jelas. Jangan udahlah siapapun dari kalian. Jangan, harus ditentukan. Nah, ini terutama ini yang akan kita lakukan ke depan korban. Harus berhati-hati. Jangan sampai disembelih korban kita antar wakil berakad wakilnya tidak sah. Bermasalah takutnya nanti. Iya. 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 Ya, enggak harus kita tentukan siapa.
Siapa yang motong saya wakilkan ke Ustaz Kursi yang motong. Sudah. Jangan udah pokoknya siap. Ya, ya. Artinya harus wakilnya itu harus ya lebih baik kalau yang kurbannya yang ngomong. Siapa yang melakukan. Kata ulama boleh kita yang nerima wakil, kita yang wakil untuk kita wakilkan ke orang lain lagi boleh. Tapi syaratnya ada izin. Ada izin dari yang wakilkan pertama. Jadi kita misalkan kita yang panitia korban ini tidak mampu minta izin ke yang ngasih korban, ke yang ngasih uang, yang donatur. Iya. Artinya kita minta izin ke dia. Nanti saya suruh orang lain yang boleh ya. Baru kalau dia izinkan ya sudah. Ntar siapa saya izinkan ke bapak untuk nyari yang boleh. Artinya tidak boleh kita wakilkan ke siapa. Pokoknya salah satu dari kalian. Nggak boleh sebetulnya. Ini terutama ke panitia korban harus perhatikan. Karena kita ini kalau panitia artinya kita yang menjadi amanah. Ini amanah manusia yang lain. Jangan sampai ntar bermasalah di korban orang lain. Kita yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti rusaknya mempersulitnya panitia. Enggak. Justru kita ketika hati-hati saat itu, pahalanya besar. Pahalanya besar, subhanallah. Semakin kita berhati-hati, semakin kita menjaga amanah, nanti di hari kiamat justru pahalanya lebih besar. Lebih besar daripada kita terlalu tersahul menganggap enteng. Silahkan menganggap enteng pada punya pribadi ya boleh lah. Punya pribadi kalau sah nggak sah, kalau nggak sah ya tanggungan kita pribadi. Tapi kalau punya orang lain, ini bahaya. Nanti ketika bapak mewakilkan, iya, iya boleh. Misalkan nanti enggak harus. Nanti ketika kita pengen nyuruh orang motong harus kita tentukan. Iya. Iya, iya benar. Ntar kata dia bapak antar siapa? Nanti tugasnya apa Pak? Tugas Pak Effendi. Jangan Pak Effendi nyuruh motong, udah salah satu dari kalian aja yang motong, saya wakil. Iya, itu bagus. Iya. Ntar ketika bapak nyari yang memotong harus diperjelas, tentukan. Ini yang motong siapa? Udah saya kasih ke kamu. Ini yang motong siapa? Kamu. Artinya diwakilkan. Jangan udah salah satu dari kalian yang motong. Nggak boleh. Jadi artinya harus ada sedikit keberhati-hatian, karena semakin berhati-hati di sini maka insya Allah pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Kemudian syarat syurutul muwakkal fi. Sekarang syarat dari pekerjaan yang ingin diwakilkan itu. Syurutul muwakkal fi thalathatun. Yang pertama yamlikahul muwakkil, pekerjaan yang sah dilakukan oleh muwakkil. Jangan pekerjaan-pekerjaan yang tak boleh ia lakukan dia wakilkan seperti tadi. Dia bukan wali nikah, kemudian dia pengen wakilkan ke orang lain untuk menikah. Enggak sah, dia enggak berhak melakukan sendiri. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua wa ay yakuna qabilan lin niyabah. Pekerjaan itu pekerjaan yang mungkin digantikan sama orang lain. Tapi seperti ibadat, enggak boleh ibadat. Enggak boleh ibadat. Ntar salat subuh saya wakilkan ke bapak aja salat subuh. Saya enggak mau salat. Saya wakilkan salat subuh. Enggak boleh. Karena ini perbuatan ibadat. Ibadat adalah perbuatan yang enggak boleh diwakilkan, kecuali ibadat yang unsurnya harta. Yang unsurnya harta seperti zakat atau seperti itu boleh kita wakilkan. Kita datangin ke panitia, ke masjid, misalkan ini Pak, saya wakilkan tolong bagikan. Boleh diwakilkan. Boleh beliau ya panitia ataupun orang lain yang membagikan zakat. Tapi kalau ibadat yang berbentuk badan, ibadat salat, puasa, enggak boleh wakil itu. Enggak boleh wakil. Jadi syarat yang kedua, perbuatan yang ingin diwakilkan adalah perbuatan yang mungkin untuk digantikan sama orang lain. Kemudian wa an yakuna ma'luman walau biwajhin. Perbuatan itu harus maklum. Jangan saya wakilkan apa saja dah.
Apa saja perbuatan apa diwakilkan. Jadi harus dikasih tahu perbuatan apa yang ingin diwakilkan. Nah, jadi harus dikasih tahu perbuatan yang ingin diwakilkan. Contoh, sehingga tidak sah misalkan saya wakilkan ke kamu untuk melakukan apapun tugas saya. Semua tugas saya wakilkan ke kamu. Apa? Nggak tahu, dia bingung tak? Nah, jadi harus perbuatan yang ingin diwakilkan harus maklum, harus dikasih tahu apa saja yang harus dilakukan oleh si wakil. Nah, inilah syarat dari syarat perbuatan ataupun pekerjaan yang ingin diwakilkan. Insyaallah malam besok kita lanjutkan dengan syarat akad wakalah ataupun siratnya ataupun ijab dan kabul pada wakalah. Sekalian contohnya, dan untuk ke depan kita melanjutkan tentang akad namanya ikrar. Ikrar ini bukan akad. Ikrar ini pengakuan. Besar pengaruhnya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa aftah 'alaina futuhal 'arifin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.